Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik setelah kalimat itu dibacakan. Labuhan Haji bukan tempat tinggal, ini tempat penampungan. Kata penampungan menggantung di udara seperti bau bangkai yang tak terlihat, menyesakan namun tak bisa diabaikan. Kepala dusun membuka halaman berikutnya dengan tangan gemetar. Kertasnya kusam, bergaris noda air asin yang sudah sangat tua. Seakan buku itu pernah tenggelam lalu diangkat kembali. Di halaman kedua tertulis sesuatu yang lebih mengerikan. Yang datang dari laut harus disimpan, yang bangkit dari gunung harus dikurung. Jika keduanya bertemu, manusia akan menjadi mangsa. Beberapa warga mulai menangis pelan, yang lain merapatkan tubuh, seolah ketakutan akan disentuh sesuatu dari dalam kabut. Hadi merasa tenggorokannya mengering. Ia ingin bertanya, apa maksud semua ini? Tapi sebelum suara keluar, pintu balai desa bergetar pelan. Seperti ada seseorang atau sesuatu menyentuhnya dari luar. Ketukan pertama terdengar pelan. Ketukan kedua lebih keras. Ketukan ketiga mengguncang seluruh ruangan. Semua lampu redup bersamaan, berkedip seperti kehabisan nafas. Kepala dusun menutup buku itu cepat-cepat, wajahnya pucat seperti kapur. "Jangan buka pintunya," bisiknya. Tapi ketukan berikutnya bukan lagi ketukan. Itu seperti suara kuku panjang menggores kayu, menyeret perlahan dari atas ke bawah. Suara seret itu berhenti tepat di bagian bawah pintu, dan dari celah lantai air merembes masuk. Air asin, berbau amis dan bercampur pasir halus yang seolah hidup, bergerak pelan seperti merayap. Seseorang berteriak dari barisan belakang. Semua menoleh. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua terjatuh sambil menunjuk pergelangan kakinya. Kulitnya membiru, membengkak, dan di bawah kulit tampak garis-garis gelap bergerak seperti urat yang meronta. Dari luka kecil di sana keluar cairan bening bercampur serpihan sisik tipis. Lelaki itu menggigil keras, matanya terbalik, dan dari mulutnya keluar gelembung udara seperti seseorang yang sedang tenggelam. Saat tubuhnya melenting, kuku-kukunya memanjang, jari-jarinya menekuk dalam sudut yang mustahil, dan rahangnya bergeser seakan tulangnya mencair. Dalam hitungan detik, tubuhnya tak lagi terlihat seperti manusia, lebih mirip sesuatu yang sedang berubah menjadi makhluk air, namun gagal di tengah prosesnya. Warga terpaku, tak mampu menolong. Lelaki itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya hitam penuh, dan dari tenggorokannya keluar suara basah yang pecah. "Kalian membiarkan kami." Lalu tubuhnya ambruk, diam, tapi kulitnya masih bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya yang belum selesai. Ketika balai desa dipenuhi jeritan, sesuatu lain terjadi di luar. Suara dari arah gunung, dalam, menggema seperti bumi sedang menarik nafas. Tanah bergetar halus dan batu-batu kecil jatuh bergulir dari lereng. Kabut di sisi gunung bergerak melingkar, memadat menjadi dinding putih kelabu. Dari balik kabut itu terdengar suara langkah-langkah berat, namun tidak teratur, seperti tulang yang tidak tersusun benar sedang dipaksa berjalan. Lalu terdengar tangisan, bukan satu, tapi
tetapi banyak tumpang tindih seperti ratusan suara yang terperangkap di bawah tanah dan kini mulai keluar satu persatu. Di balai desa, kepala dusun akhirnya berkata pelan, hampir tak terdengar, "Dulu, sebelum dusun ini ada, tempat ini adalah batas. Laut menahan mereka yang ditenggelamkan. Gunung mengurung mereka yang dikurung tanpa nama. Kita hanyalah penjaga pintu." Hadi merasakan dingin merayap ke tulang belakangnya. Pintu dari dua arah, laut dan gunung, kini sama-sama terbuka. Di luar, ketukan di pintu balai berhenti, digantikan suara lain, suara anak kecil memanggil dengan lembut, "Bolehkah kamu masuk?" Dan malam bahkan belum dimulai.